Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka Violani, seorang pendidik yang saat ini aktif mengajar di TK Rabani Bandung. Sekolah ini memiliki visi menyiapkan peserta didik, calon pemimpin, dan pengusaha muslim yang berjiwa Qurani dalam menyongsong kegemilangan Islam. Makanan merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi seorang manusia, bahkan sejak individu itu sendiri berada di dalam rahim seorang ibu. Makanan juga merupakan salah satu aspek yang penting demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan seseorang, terutama di masa Golden Age, di mana anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Jika kita mengutip pernyataan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021, asupan makanan yang bergizi seimbang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan tinggi badan, berat badan, perkembangan otak, dan pembentukan kecerdasan emosional pada anak usia dini. Peran makanan bagi anak bukan hanya sekedar untuk memenuhi perut atau mengubah rasa lapar menjadi kenyang. Makanan memberikan sumber energi bagi anak untuk dapat bergerak aktif, bermain, dan bereksplorasi serta mempengaruhi emosinya. Berdasarkan pengamatan saya, sejak awal semester, baik di kelas maupun di sekolah, terutama ketika waktu makan bersama, anak-anak belum terbiasa membawa bekal ataupun mengkonsumsi buah. Anak-anak lebih gemar membawa bekal snack kemasan, makanan cepat saji, olahan tepung, dan juga minuman dan makanan dengan kandungan gula yang cukup tinggi, dibanding membawa bekal sayuran atau buah-buahan. Menurut penuturan orang tua siswa, beberapa anak memang tidak suka memakan buah. Sebagian lagi merasa membawakan bekal snack lebih mudah daripada membawakan bekal buah-buahan. Di sisi lain, permasalahan lainnya yang saya temui adalah terkait literasi dasar. Sebagian besar siswa di kelompok TKB masih asing dengan huruf-huruf maupun simbol-simbol. Namun mereka mulai menunjukkan minat terhadap buku-buku walaupun masih belum mampu memaknai teks yang ada. Sebagian orang tua menyampaikan keterbatasan waktu untuk membacakan buku kepada anak, sehingga keterpaparan literasi pada anak masih belum optimal. Hal ini juga dapat membuat kemampuan anak untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru menjadi terbatas. Situasi ini mendorong saya untuk melakukan inovasi pembelajaran yang mengaitkan literasi, pola hidup sehat, dan pengalaman bermain bermakna di kelas. Hal ini juga sesuai dan mengintegrasikan program-program yang dicanangkan dalam aspek pendidikan di Indonesia, seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pembelajaran mendalam yang bukan hanya sekedar membangun pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, tapi juga memiliki kerangka yang menghubungkan sekolah, orang tua, kemitraan, dan pemanfaatan digital. 8 dimensi profil lulusan, serta penguatan literasi dan numerasi. Tantangan yang muncul tidak hanya timbul dari anak, tapi juga pada lingkungan belajar. Anak-anak memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, dengan pola kebiasaan makan yang beragam. Mereka cenderung memilih makanan cepat saji atau jajanan dengan rasa manis buatan. Hal ini membuat proses pengenalan pentingnya mengkonsumsi buah dan proses menanamkan kebiasaan anak untuk menyukai dan mengkonsumsi buah memerlukan pendekatan yang lembut, berulang, dan menyenangkan agar tidak muncul penolakan. Selain itu, kegiatan literasi di rumah belum berjalan optimal. Tantangannya adalah bagaimana saya menghadirkan literasi yang fleksibel, mudah diakses orang tua, dan tetap selaras dengan perkembangan bahasa anak. Untuk menghadapi situasi dan tantangan tersebut, program yang saya buat adalah Lampu Pijar atau akronim dari Literasi Anak Mandiri, Picu Anak Mau Belajar. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kendala yang dirasakan orang tua dan meningkatkan daya dukung orang tua dalam literasi anak. Saya membuat video membaca buku yang dapat diputar dari rumah dengan menggunakan gadget yang dimiliki. Harapannya, walaupun orang tua terkendala kesibukan maupun waktu, anak-anak dapat tetap membaca buku menggunakan audio dan juga visual yang saya buat dalam video. Tentunya pemanfaat teknologi digital ini tidak menggantikan interaksi belajar, tapi justru malah menguatkannya.
Teman-teman, Pada awal kegiatan, hari saya ini membuat perencanaan kita dengan akan memilih salah belajar satu buah tentang untuk dikenal pisang. oleh anak, yaitu buah pisang. Hal ini karena buah pisang merupakan buah kearifan lokal yang mudah diperoleh dan juga terjangkau. Pembelajaran dimulai dengan membacakan buku cerita Bana bergambar si bertema pisang buah pisang. Hal berjalan-jalan. ini Wah, juga banyak menunjukkan pisangnya di kemitraan bukunya. serta pemanfaatan digital, karena buku yang Wah, saya bacakan enak merupakan buku sekali digital cuacanya. atau e-book yang Kalau berasal dari aku bisa kerjasama IKEA jalan-jalan, Indonesia dengan Kedutaan sepertinya Besar Swedia dan Generation Foundation. Anak kemudian melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman pisang yang ada di dekat rumah warga sekitar sekolah, seperti mengenali bagian-bagiannya. Pembelajaran ini juga mengembangkan pendekatan pembelajaran mendalam, berupa memahami apa yang akan dipelajarinya secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta 8 dimensi profil lulusan, khususnya dimensi bernalar kritis, kemandirian, kewargaan, komunikasi, keimanan, dan ketakwaan. Pembelajaran dilanjutkan dengan mengenal olahan buah pisang melalui diskusi dan pengamatan nyata, seperti mengamati buah ternyata pisang ada pisang segar, yang besar pisang kukus, sekali. keripik Saya pisang, pegang bolu deh. pisang, dan makanan khas seperti Pegang, nagasari yang kulitnya menggunakan pisang kasar sebagai bahan atau pembuatannya. lembut. Ini menjadi cara Lembut menyenangkan agar sekali. anak mau menerima Ada buah sebagai bintik-bintik bentuk hitam lain itu terlebih bukan dahulu berarti sesuai busuk ya, minatnya, tapi sebelum sudah pelan-pelan ditanamkan matang. kegemarannya Bisa memakan buah dimakan. segar. Kalau pisang Selanjutnya, anak diberikan gambar pohon pisang tidak utuh berupa daun yang ditempel pada dinding dengan 4 perbedaan ukuran ketinggian. Anak diajak untuk melengkapi bagian batang menggunakan Lego yang disusun, kemudian menuliskan jumlah susunan Lego yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bagian dari pohon pisang tersebut. Kegiatan ini menumbuhkan pola pikir komputasional, pemahaman bilangan, perbandingan ukuran, sekaligus mengenalkan konsep langkah berurutan atau sequencing dalam coding. Pada kegiatan bermain pembangunan menggunakan balok, anak membangun representasi kebun pisang, truk atau kendaraan pengangkut, dan toko buah menggunakan balok unit. Proses konstruksi mengembangkan spasial, kolaborasi, problem solving, dan komunikasi juga kolaborasi, serta kreativitas sekaligus menjadi media penguatan gimana kalau numerasi kita sejalan berbagi? dengan 8 dimensi profil lulusan. Anak juga bermain peran jual beli, yang menguatkan kemampuan bahasa, negosiasi, serta numerasi kontekstual melalui kegiatan menghitung sederhana Yuk dalam kita coba. transaksi. Anak bermain peran sebagai pedagang olahan pisang seperti susu Masukkan ke pisang. sini ya yang sudah Pembelajaran melalui diaduk. kegiatan bermain Ada ini juga tujuh-tujuh sedikit aja ya. mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya, Tunggu dulu. berpikir sebelum bertindak saat membangun struktur, mandiri saat memilih peran, berbagi dan bekerja sama, serta menyelesaikan tugas hingga selesai. Pembelajaran ini juga mengaplikasikan tahapan pembelajaran mendalam, yaitu mengaplikasi setelah memahami dan berprinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Pegang pisaunya dulu. Pelaksanaan pembelajaran ini memberikan dampak yang cukup nyata di kelas maupun di Ini rumah. bisa juga disematkan Anak-anak mulai menunjukkan ini kan rasa ingin maju tahu yang ya. lebih besar terhadap buah, Bagian khususnya kamu pisang. ini gitu. Jumlah anak yang membawa bekal buah pun meningkat. Di sisi lain, ada orang tua yang memilih membekalkan makanan yang anak inginkan agar anak tetap makan di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan memerlukan waktu dan komunikasi yang konsisten antara guru dan keluarga. Mana Kegiatan Read pisang? Aloud yang saya rekam dalam bentuk video mendapat respon positif dari orang tua. Mereka merasa terbantu karena tetap dapat mendampingi literasi anak di rumah tanpa harus selalu membaca langsung. Sudut baca di kelas pun menjadi lebih sering digunakan. Itulah video praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga bisa menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Pembelajaran terpenting yang saya dapatkan dalam proses ini adalah bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara sekaligus dan tidak bisa dipaksakan. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan positif yang berulang, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menjaga hubungan yang dekat serta hangat dengan keluarga. Melalui langkah kecil yang konsisten ini, anak dapat tumbuh dengan kesadaran dan kebiasaan yang lebih sehat, terampil, dan juga menjadi karakter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.